Om Bapak tahu kalau apa Instagram dibatasi waktu live-nya. Iya, ternyata hanya beberapa ya, nggak bisa seterusnya gitu ya. Oke, saya baru tahu makanya kaget ini tadi. Iya, Ya tadi seperti itu kekurangan dan kelebihannya gitu Pak. oke. Terus mungkin Pak, saya tertarik dengan buku jenengan Perjalanan Rohani Siswa, Perjalanan Rohani Manusia gitu. Iya. Mungkin lain hari bisa gitu Pak mengagendakan bedah bukunya jenengan gitu Pak. Kalau jenengan lagi santai mungkin. Boleh, boleh. Lebih ke kalau buku tersebut lebih saya banyak mengambilnya di skripsi saya sih. Di skripsi dan makalah-makalah saya ketika saya kuliah S1. Ya, gambarannya tentang bagaimana terciptanya sesuatu yang ada di alam semesta ya. Mungkin kayaknya Filsafat. kayaknya pernah saya jelaskan deh waktu saya ngajar di kita waktu itu. Apa sih yang pertama diciptakan sama Allah? Nah, itu saya tulis di sana. Kemudian bagaimana prosesnya adanya itu. Kemudian lebih kita masuk ke manusianya, bagaimana ruh dan jasad posisinya seperti apa, perannya seperti apa. Kemudian apa yang ada di alam barzah, apa yang ada di sebelum kematian. Ya, mungkin saya nggak pernah mengalami seperti itu, tapi paling enggak saya ambil itu dari secuil-secuil adanya kitab hikam, kitab ihya yang terjemah ya, yang muhtasyar-muhtasyarnya saja. Tapi lebih banyak saya mengambilnya dari kitab guru saya, kitab Muntahabat fi Robit Al-Qalbiyah Wasilatur Rahiyah, karya Hadratus Syekh Kiai Ahmad As-Surari Ali Zaki radhiyallahu anhu. Seperti itu. Nggak tebel sih, Oke, baik nggak tebel, cuma hanya nggak sampai 100 lembar. Tapi insya Allah mudah-mudahan manfaat sih isinya. Amin. Baik, alhamdulillah Pak telah selesai semua, telah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Bapak atas waktu, tenaga, dan pikirannya yang telah dikerahkan Pak. Ya, Makasih banyak. boleh Mohon maaf saya juga. kesimpulan sedikit ya. Jadi Iya Pak, mohon. Monggo. pembelajaran IT, peran IT itu memang sangat penting. Mengingat sekarang adalah uh, era 5.0 ya, 5.0. Bagaimana semua yang bergerak ini adalah katanya robot kan, sudah tidak 4.0 atau revolusi industri. Nah, paling tidak guru atau pendidik siapapun lah sebagai pengajar itu harus melek teknologi. Karena kalau kita tidak melek teknologi, kita akan kalah dengan adanya teknologi itu sendiri. Dan kita akan terlihat bagaimana kurang paham dengan kemajuan zaman. Yang mana sekarang siswa itu atau peserta didik tentu sangat membutuhkan adanya hal-hal seperti itu. Tidak mungkin seorang guru memahami teknologi cukup dari WhatsApp saja. Tentu beliau-beliau harus memahami adanya penemuan-penemuan baru yang ada di dunia pendidikan. Paling tidak harus aktif ya dalam adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kementerian-kementerian ataupun lembaga-lembaga terkait. Sebenarnya banyak, kalau di Kementerian Agama ada namanya BDK, Balai Diklat Keagamaan yang ada di Surabaya. Itu banyak sekali pelatihan-pelatihan. Kalau mau mengecek, itu kita punya akun, namanya SIM Diklat, Surat Izin Mengikuti Diklat, di mana 1 tahun paling tidak 2 atau 3 kali pengembangan diri itu kita lakukan. Karena dengan adanya seperti itu juga menambah nilai angka kredit sebagai pegawai, tentu juga membuat kita lebih banyak bahasanya pengembangan diri yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Kalau bahasanya guru merasa pintar ya, merasa seperti gelas yang penuh, nggak mau mendengarkan yang lain, atau
merasa dirinya paling benar, yang lain salah, atau merasa dirinya yang paling pantas masuk surga, dirinya yang lain salah. Itu bukan menggambarkan guru yang kurang inovasi bahasa saya ya, kurang tidak terbuka dengan adanya penemuan-penemuan inspirasi-inspirasi yang ada di luar. Maka itu saya bersedia ketika kemarin diminta menjadi sekretaris MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Provinsi Jawa Timur. Saya merasa saya guru yang muda. Saya nggak boleh merasa pintar di hadapan guru yang lain. Tentu saya akan terus menggali ada informasi, adanya pelatihan yang ada di lingkup guru apel saya. Jadi intinya ya guru harus melek teknologi kita, guru harus melek informasi. Tentu banyak sekali informasi yang kita dapat kalau kita mau mencarinya di media-media sosial yang ada. Satu juga yang terakhir, kita nggak bisa memaksakan bahwa apa yang kita sampaikan itu tentu semua didengar murid. Kadang perilaku kita, tindakan kita, cara berjalan kita, atau cara berkomunikasi kita di luar kelas, itu bisa jadi 60% yang dilihat oleh anak-anak atau peserta didik. Jadi guru tidak hanya bicara, tapi juga aktivitasnya juga dilihat. Maka dari itu, mungkin salah satunya doa yang tadi saya berikan, paling tidak berharap anak-anak itu mendapatkan hidayah, anak-anak mendapatkan petunjuk, anak-anak mendapatkan sebuah taufik, pertolongan daripada Allah, yang mana itu yang membuat guru ini tenang dan tidak merasa terbebani dengan aktivitas-aktivitas siswa yang kurang berkenan di hati guru. Seperti itu. Tentu kita harus berdoa, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan akal yang yang terkondisikan secara baik. Seperti itu. Kita nggak bisa lepas dari doa. Itu kita. Yang menarik sekali tadi bahwasanya dengan berkembangnya iptek, kita khususnya guru harus melek dengan iptek. Jangan sampai kita itu kalah dengan teknologi itu sendiri. Mungkin Pak ada kata-kata atau motivasi gitu Pak. Ya nggak apa-apa di luar dari iptek ini Pak. Mungkin untuk semangat para teman-teman saya gitu. Apa Pak? Untuk teman-teman mahasiswa atau siapa ini? Ya boleh Pak, untuk mahasiswa yang mungkin sekarang ini lagi Ya. bergelut dengan UTS tugas-tugas gitu Pak. Mungkin ada motivasi gitu. Jangan terlalu mengeluh dengan tugas yang ada di kampusnya. Lakukan semampunya, lakukan dengan ikhlas. Karena kita pasti ingat kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya kan. Jadi kalau dikasih tugas dosen seperti itu, berarti dosen sudah menganggap kamu itu bisa. Jadi jangan mengeluh. Kalaupun ada tugas, dikerjakan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, nanti kamu akan punya program SKS, sistem kebut semalam. Nah, yang itu membuat kamu akan rugi, capek, pikiran, akhirnya presentasi juga tidak maksimal karena kurang memahami materi atau menguasai materi, dan tentunya tidak baik untuk kesehatan juga. Ketika jadi mahasiswa, apalagi kayak kita ini kan jadi mahasiswa yang di tempat bukan rumahnya, artinya kita di Banyuwangi tapi kuliahnya di Jember, itu kan bukan rumah yang ada di kampusnya gitu. Pinter-pinter mengkondisikan keuangan, kesehatan, jangan sampai hilang arah dan tujuan, berbelok dari awal kuliah sampai lulus. Fokus kuliah, aktivitas yang manfaat, ikuti kegiatan-kegiatan pengabdian kalau memang kamu sempat, dan menambah adanya sertifikat dan pengalaman. Karena waktu kuliah itu tidak akan terulang lagi. Waktu kuliah banyak luangnya. Waktu kuliah banyak sesuatu yang harus kamu kerjakan. Dan manfaat itu akan kamu rasakan ketika besok kamu lulus.
Karena seaktif-aktifnya mahasiswa, seperti saya dulu, ketika sudah tidak menjadi mahasiswa, akan menyesal karena banyak waktu yang terbuang sia-sia. Utamanya dulu ketika sering banyak jalan-jalan biasanya, atau sering kuliner-kuliner. Itu yang waktu-waktu yang kurang manfaat. Jadi, bolehlah ya, kalian pengabdian, ziarah-ziarah ke tempat orang-orang soleh, mengikuti banyak seminar, mencatat semua apa yang orang bijak, orang yang tokoh yang kamu dengarkan, tulis semuanya di binder. Nanti akan jadi kenangan-kenangan yang indah buat kamu besok, yang manfaat. Seperti itu kita. Oke Pak, baik, terima kasih. Pokoknya Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Dan mohon maaf juga Pak telah mengganggu waktu jenengan malam-malam ini juga. Boten. Aman, insya Allah aman. Ya mungkin itu saja ya Pak. Siap. Pertanyaan-pertanyaannya dan sudah terjawab juga. Saya mohon maaf dan mungkin pamit undur diri gitu Pak. Boleh sebagai bukti kita screenshot lah adanya siaran langsung yang kita lakukan. Iya tadi sudah ya Pak, ini lagi sekali lagi Pak. Oh sudah. Tadi mungkin saya belum senyum tadi. Oke, ayo monggo. Ya. Sudah kita? Sampun. Ya. Terima kasih banyak Pak. Siap, saya juga mohon maaf kalau Semoga kita bertanya jawaban saya mungkin kurang maksimal atau mungkin tidak sesuai kita harapkan. Paling tidak nanti ketika ada yang kurang maksimal boleh ditanyakan kita di WhatsApp, nanti saya balas dengan bahasa saya sendiri seperti itu. wah, Masya Allah sekali Pak, itu sudah sangat luar biasa itu. Oke Pak, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, Mansawangi jaya selalu. Amin. Oke. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.